Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang pemantauan dan evaluasi. Yang selanjutnya, simak video kita. Yaitu materi tentang pelaksanaan evaluasi. Nah, peran evaluasi ini berada pada poin ke-7. Nah, jadi definisi evaluasi. Evaluasi adalah sebuah penilaian dari perencanaan intervensi yang sedang berjalan atau sudah selesai untuk melihat relevansinya, tepat gunaan, efektivitas, dampak, dan keberlangsungan. Tujuannya adalah untuk proses memasukkan pelajaran yang didapat ke dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian kita akan membahas tentang manfaat evaluasi. Yang pertama adalah sebagai sumber yang bermanfaat bagi pengambil keputusan untuk mencari sebab atau penjelasan dari suatu masalah. Kemudian ada untuk identifikasi isu pada masalah yang dihadapi. Kemudian ada pengambilan keputusan berdasarkan alternatif terbaik, mendukung reformasi sektor publik, serta membantu membangun konsensus di antara para pemangku kepentingan bagaimana merespon suatu masalah. Nah, dalam tabel ini yaitu evaluasi arti informasinya pada strategi, operation, dan learning. Nah, pada strategi ini apakah kita telah melakukan yang hal benar, ada operasi apakah kita telah melakukan sesuatu dengan benar, kemudian di learning apakah ada cara lain yang lebih baik untuk yang digunakan. Jadi karakteristik dari evaluasi yang baik adalah ada 6, yaitu impartiality, technical advocacy, feedback, usefulness, stakeholders involvement, value for money. Baik, selanjutnya ada 8 tipe pertanyaan yang dapat dijawab oleh evaluasi. Yang pertama, deskriptif, yaitu menjelaskan konten informasi yang disampaikan di suatu negara atau daerah dalam pencegahan penyakit tertentu. Yang kedua, normatif atau penyesuaian. Beberapa hari selama setahun persediaan air minum di daerah memenuhi standar yang ditetapkan. Lihat bagaimana proyek program atau kebijakan telah memenuhi kriteria yang ditentukan. Kemudian yang ketiga adalah korelasional, yaitu apakah hubungan antara tingkat melek huruf dengan jumlah guru terdidik di suatu daerah. Tunjukkan hubungan antara dua situasi atau kondisi, tapi tidak menyebutkan efek sebab akibat secara spesifik. Yang keempat, sebab dan akibat. Pertanyaannya, apakah pengenalan bibit hibrida baru menyebabkan peningkatan hasil panen? Kemudian pertanyaan yang kelima yaitu logika program. Apakah rangkaian atau aktivitas yang direncanakan meningkatkan jumlah anak perempuan yang tetap bersekolah? Kemudian yang keenam, implementasi atau proses. Apakah sebuah proyek, program atau kebijakan untuk meningkatkan kualitas pasokan air di wilayah perkotaan diimplementasi sesuai yang telah dimaksudkan? Yang ketujuh, performa. Apakah hasil luaran dan dampak yang direncanakan dari sebuah kebijakan tercapai? Kemudian yang kedelapan, yaitu kesesuaian penggunaan alat kebijakan. Apakah pemerintah telah menggunakan alat kebijakan yang tepat dalam menyediakan subsidi dan bantuan bagi penduduk desa yang harus pindah ke tempat baru karena pembangunan bendungan yang baru? Kemudian, kapan saat yang tepat untuk melakukan evaluasi? Saat yang tepat adalah saat hasil pengukuran reguler memperlihatkan bahwa kinerja pelaksanaan menyimpang jauh dari yang direncanakan. Kemudian, kapan saat yang tepat untuk melakukan evaluasi? Yaitu saat kita ingin menentukan peran masing-masing desain dan implementasi pada hasil proyek, program, atau kebijakan. Kemudian, kapan saat yang tepat untuk melakukan evaluasi lanjutan? Yaitu diperlukan justifikasi untuk alokasi sumber daya dan alokasi dana untuk memiliki proyek program
dan kebijakan yang berbeda. Kemudian keputusan yang dibuat untuk menentukan apakah dilakukan ekspensasi atau tidak. Kemudian ada periode panjang di mana tidak ditemukan perbaikan dalam suatu masalah. Kemudian proyek-proyek, program-program atau berbagai kebijakan yang mirip atau serupa dilaporkan dengan hasil yang berbeda-beda. Terdapat tekanan politik yang bertentangan di antara pembuat keputusan dalam kementerian atau parlemen. Kemudian masyarakat protes terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Dan yang terakhir, untuk mengidentifikasikan isu atau masalah yang muncul, misalnya anak putus sekolah. Kemudian ada 6 jenis evaluasi, yaitu performance logic, pre-implementation assessment, process implementation, case study, impact evaluation, dan meta evaluation. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari rekan saya Golden. Yang pertama, performance logic change, yaitu menanyakan pertanyaan-pertanyaan tentang logika, dasar, sebab, akibat dari proyek, program atau kebijakan. Yang kedua, menanyakan tentang alasan atau justifikasi urutan aktivitas dari proyek, program atau kebijakan. Yang ketiga, menanyakan mengenai hal yang logis, mengenai mencapai efek yang dimaksudkan berdasarkan riset dan pengalaman sebelumnya. Kemudian yang kedua, pre-implementation assessment, evaluasi awal dari sebuah proyek, program atau implementasi strategi kebijakan untuk menjamin bahwa 3 standar terpenuhi. Yang pertama, tujuan didefinisikan dengan baik. Yang kedua, rencana implementasi yang masuk akal. Ketiga, tujuan penggunaan sumber daya didefinisikan dengan baik dan sesuai dengan capaian tujuan. Selanjutnya yang ketiga, implementation proses. Pertama, menyediakan informasi detail mengenai apakah program berjalan dengan seharusnya. Yang kedua, menyediakan informasi detail tentang fungsi program kepada pihak yang terkait untuk melakukan replikasi atau ekspansi program awal. Yang ketiga, menyediakan umpan balik secara terus-menerus untuk membantu pengelolaan program. Yang keempat, yaitu studi kasus, di mana studi kasus adalah metode untuk mempelajari sebuah situasi rumit. Studi kasus juga berdasarkan dari pemahaman komprehensif dari situasi tersebut. Yang kelima, evaluasi dampak, yaitu menyediakan informasi tentang bagaimana dan mengapa dampak yang dimaksudkan dan tidak dimaksudkan dari proyek, program atau hasil kebijakan dapat tercapai. Yang keenam, meta evaluasi, mengumpulkan seluruh penelitian yang diketahui untuk mendapatkan kepercayaan diri lebih dalam hasil penemuan dan generalisasi. Yang kedua, mengidentifikasi di mana terdapat evaluasi kredibel yang mendukung temuan suatu topik. Yang ketiga, membandingkan berbagai penelitian yang berbeda dengan hasil yang berbeda mengenai suatu topik dengan kriteria umum yang telah ditetapkan. Kemudian ada 6 jenis studi kasus, yaitu ilustratif, exploratory, critical instance, program implementation, program effect, dan kumulatif. Secara ringkas, evaluasi merupakan informasi pada pertama, apakah kita melakukan hal yang benar, rasional, justifikasi. Yang kedua, teori perubahan yang jelas. Kemudian, apakah kita telah melakukan sesuatu dengan benar, operasi. Yang pertama, ketepat gunaan dalam mendapatkan hasil yang diharapkan, ketepat gunaan dalam mengoptimalkan sumber daya. Yang ketiga, kepuasan klien. Pembelajarannya yaitu apakah ada cara lain yang lebih baik untuk digunakan. Yang pertama, alternatif. Kedua, praktik terbaik. Ketiga, pelajaran yang didapat. Terima kasih. Selanjutnya dalam melaporkan temuan ada 10 langkah. Yang pertama, melakukan penilaian secara cepat. Kedua, setuju untuk melakukan pengawasan dan evaluasi. Ketiga, memilih indikator kunci. Keempat, data dasar dan indikator. Kelima, merencanakan perbaikan. Keenam, pengawasan hasil. Ketujuh, peran evaluasi. 8, melaporkan temuan. 9, menggunakan hasil temuan. Yang terakhir, menjaga kelangsungan sistem dan pengawasan dan evaluasi dalam organisasi. Selanjutnya, menganalisa dan melaporkan data. Yang pertama, memberikan informasi tentang status proyek. Yang kedua, menyediakan petunjuk. Yang ketiga, menciptakan peluang untuk mempertimbangkan perbaikan dalam strategi implementasi proyek atau program atau kebijakan. Yang keempat, menyediakan informasi penting antar waktu dalam bentuk tren dan arahan.
Yang kelima, membantu mengonfirmasi atau menolak teori digunakan sebagai landasan. Selanjutnya, menganalisa hasil data Anda, mengukur perubahan antar waktu. Yang pertama, membandingkan masa sekarang dan masa lalu untuk melihat tren dan perubahan lainnya. Semakin banyak data yang Anda dapat, semakin yakin Anda dengan tren yang dibuat. Ini ada sumbu X dan Y. Sumbu X itu berupa waktu dan sumbu Y berupa akses. Untuk sumbu yang pertama, untuk grafik yang pertama, yakni memperbaiki akses kepada pasar pedesaan atau tradisional. Untuk selanjutnya, memperbaiki akses kepada pasar pedesaan atau tradisional. Laporkan hasil data Anda. Laporkan hasil data dalam bentuk perbandingan antara data awal dan data dasar atau baseline. Ingat, perbandingan antar waktu sangatlah penting. Anda dapat melaporkan data Anda dengan yang pertama, pengeluaran, kedua angka-angka mentah, ketiga persentase, keempat tes statistik, kelima unit organisasional, keenam lokasi geografis, ketujuh demografis, yang terakhir adalah kepuasan klien. Presentasikan data dalam format yang jelas dan mudah dipahami. Yang pertama, tampilkan data yang paling penting saja, gunakan lampiran, gunakan presentasi visual yang menarik untuk menunjukkan poin-poin kunci. Dan yang terakhir, hindari data sampah atau residu. Selanjutnya, saat melaporkan temuan, gunakan catatan penjelas. Saran yang pertama, kombinasikan informasi kualitatif bersama dengan kuantitatif. Kedua, saat perbandingan menunjukkan tren atau nilai yang aneh, sedapat mungkin berikan penjelasan. Yang ketiga, laporkan catatan penjelasan internal atau perubahan, masalah, dan lain-lain. Contohnya, kehilangan anggota program atau sumber daya lain. Yang keempat, laporkan catatan penjelasan eksternal. Contohnya, bencana alam yang tidak diduga atau perubahan politik. Yang kelima, rangkum temuan-temuan penting. Apa yang terjadi jika hasil temuan buruk? Sebuah hasil pengukuran sistem yang baik dimaksudkan untuk mengemukakan masalah-masalah atau sistem peringatan dini. Laporan pada performa seharusnya menyertakan penjelasan tentang hasil yang buruk dan mengidentifikasi langkah-langkah perencanaan untuk memperbaiki masalah. Penting jika memang diperlukan, lindungi sang pembawa pesan. Format pelaporan hasil. Di sini ada tabel hasil aktual versus target. Di sini ada indikator hasil tahun dasar saat ini target perbedaan. Yang pertama, tingkat hepatitis tahun dasar 30 saat ini 25, target 20, perbedaan min 5. Persentase anak dengan peningkatan status kesehatan secara menyeluruh tahun dasar 20 saat ini 20, target 24, perbedaan min 4. Persentase jumlah anak yang menunjukkan hasil positif skor 4 dari 5 pada tes fisik tahun dasar 50 saat ini 65, target 65, perbedaan 0. Persentase jumlah anak dengan peningkatan status nutrisi tahun dasar 80 saat ini 85, target 83, perbedaan plus 2. Ringkasan, menganalisa dan melaporkan data. Yang pertama, menyediakan informasi tentang status proyek, program, dan kebijakan. Yang kedua, menyediakan indikasi atau petunjuk mengenai masalah yang dihadapi. Yang ketiga, menciptakan peluang untuk perbaikan dalam strategi, implementasi proyek atau program atau kebijakan. Yang keempat, menyediakan informasi penting antara waktu mengenai pelaksanaan dan capaian proyek atau program atau kebijakan. Menggunakan hasil temuan. Yang pertama, melakukan penilaian secara cepat. Yang kedua, setuju untuk melakukan pengawasan dan evaluasi hasil luaran. Yang ketiga, memilih indikator kunci untuk memantau hasil luaran. Yang keempat, data dasar dan indikator atau sampai sejauh mana kita. Yang kelima, merencanakan perbaikan atau memilih sasaran hasil. Yang keenam, pengawasan hasil. Yang ketujuh, peran evaluasi. Yang kedelapan, melaporkan temuannya. Yang paling utama, menggunakan hasil temuan. Dan yang ke-10, menjaga kelangsungan sistem pengawasan dan evaluasi dalam organisasi. Memanfaatkan temuan dari proses pemantauan dan evaluasi. Yang pertama, memenuhi kebutuhan pemerintah sebagai pengelola program dan tuntutan publik tentang akuntabilitas. Yang kedua, membantu merumuskan dan memberikan dasar atas perencanaan dan pengangguran. Yang ketiga, membantu dalam membuat keputusan menganalokasi sumber daya operasional.
Keempat, memicu pemeriksaan mendalam tentang masalah kinerja, apa yang muncul dan koreksi yang diperlukan. Saya akan melanjutkan yang telah disampaikan saudari Rizda, yaitu yang kelima, membantu memotivasi pengelolaan program untuk terus membuat perbaikan terhadap kinerja program. Yang keenam, mengawasi kinerja kontraktor dan penerima bantuan. 7, menyediakan data khusus untuk evaluasi program secara mendalam. 8, membantu menyediakan pelayanan publik lebih efisien. 9, mendukung upaya-upaya strategis dan perencanaan jangka panjang dengan menyediakan informasi dasar dan kemajuan terakhir. 10, membangun komunikasi publik yang lebih baik. Selanjutnya 9, strategi penyampaian temuan pemantauan dari evaluasi dan evaluasi. Yang pertama, memberdayakan dan memanfaatkan media internal maupun eksternal. 2, menetap perundang-undangan kebebasan informasi. Ketiga, membentuk e-government. 4, menambahi informasi dalam situs internal dan eksternal. 5, menerbitkan laporan anggaran tahunan. 6, melibatkan komunitas masyarakat sipil dan grup warga negara. 7, memperkuat pengawasan parlementer. 8, memperkuat lembaga pemeriksaan. 9, membagi dan membandingkan hasil temuan dengan mitra pembangunan. Selanjutnya, menjaga kelangsungan sistem P dan E di dalam organisasi Anda. Dan selanjutnya, 6 komponen penting dalam sistem pemantauan dan evaluasi. Yang pertama, permintaan. Yang kedua, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. 3, informasi yang kredibel dan bermanfaat. 4, akuntabilitas. 5, kapasitas. 6, insentif. Komponen penting pertama itu permintaan. Struktur pelaporan yang jelas, hasil dari sistem P dan E tersedia bagi pemerintah, masyarakat sipil dan untuk donor, terhubung dengan perencanaan dan penyelenggaraan, kesadaran pemerintah atau pengelolaan program. Akan arti penting informasi sini, bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Komponen penting kedua, tugas dan tanggung jawab yang jelas. Menetapkan jalur organisasi formal yang jelas untuk mengumpulkan, menganalisis, dan pelaporan informasi kinerja. Menerbitkan paduan yang jelas tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap sistem, komponen, dan prosedur P dan E. Membangun sebuah sistem terintegrasi antar unit dalam satu level maupun antar tingkat pemerintah untuk pengumpulan data dan analisis. Membangun sistem pemerintahan untuk hasil informasi pada setiap tingkat di mana informasi dikumpulkan dan dianalisa. Komponen ketiga, informasi yang kredibel dan bermanfaat. Sistem harus mampu memproduksi hasil informasi yang memberikan informasi baik dan buruk dan potensi yang jelas. Membuat dan penghasil informasi harus dilindungi dari tindakan balasan politik. Informasi yang dihasilkan sistem tidak harus transparan dan tunduk pada verifikasi independen. Pengumpulan data, prosedur analisis harus dapat divalidasi oleh kantor pemeriksaan dan atau lembaga legislatif. Baiklah, saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan saudara saya, saudara Danus. Selanjutnya, komponen penting keempat, akuntabilitas. 1. Organisasi masyarakat sipil memainkan peran dengan mendorong transparansi informasi. 2. Media, sektor swasta, dan parlemen semua memiliki peran untuk memastikan bahwa informasi yang tepat, waktu, akurat, dan dapat diakses. 3. Kegagalan dari sebuah program harus mendapat sanksi. Yang keempat, masalah-masalah yang dihadapi oleh sebuah program harus didokumentasi, diakui, dan ditangani. Selanjutnya, komponen penting kelima, yaitu kapabilitas. Yang pertama, kemampuan teknis yang mencukupi dalam pengumpulan data dan analisnya. Yang kedua, skill manajerial dan dalam penetapan tujuan strategis dan pengembangan organisasi. Yang ketiga, adanya pengelolaan sistem informasi atau MES. Yang keempat, dukungan anggaran. Dan yang kelima, pengalaman institusional. Yang keenam, komponen penting keenam,
yaitu insentif. Yang pertama, insentif perlu diperkenalkan untuk mendorong penggunaan informasi kinerja. Contohnya, sukses diakui dan diberikan reward, masalah yang ada ditangani, pembawa pesan tidak dihukum, pembelajaran organisasi menjadi pertimbangan, dan penghematan anggaran dihargai. Adapun ringkasannya, yang pertama, permintaan untuk peningkatan kapasitas tidak pernah berakhir. Selanjutnya perlu lembaga pengkoordinasi PNI. Selanjutnya bangun pemahaman dengan DPRD bahwa sistem PNI membutuhkan sumber daya yang berkelanjutan. Selanjutnya carilah setiap kesempatan untuk menghubungkan hasil informasi, hasil untuk anggaran dan keputusan mengalokasi sumber daya. Mulailah dengan usaha-usaha rintisan yang menunjukkan pemantauan berbasis hasil yang efektif. Mulailah dengan strategi kantong, misalnya pulau inovasi sebagai lawan dari pendekatan penyeluruhan pemerintahan. Memantau kemajuan baik pelaksanaan dan pencapaian hasil. Dan lengkapi pemantauan performa dengan evaluasi untuk memastikan pemahaman yang lebih baik terhadap public sector. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Where did the broken hearts go?